Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Learn with me by Farida Laili. Salam kenal semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Happy for watching. Yuk kita review materi Pranata Keluarga. Check this out. Halo teman-teman mahasiswa dimanapun saudara berada, kita masuk pada part kedua membahas Pranata Keluarga. Nah, sebelumnya apa sih Pranata Keluarga itu? Pranata keluarga atau lembaga keluarga itu adalah sistem aturan, norma, dan nilai yang mengatur hubungan serta peran dalam keluarga untuk mencapai kesejahteraan bersama, di mana pranata ini mencakup aturan mengenai perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, serta kewajiban dalam keluarga. Nah, ada beberapa ahli. Yang pertama ada Koncoroningrat menjelaskan bahwa pranata keluarga adalah sistem tata aturan yang mengatur hubungan antar anggota keluarga berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, Sudjono Sukanto menjelaskan bahwa pranata keluarga adalah lembaga sosial yang mengatur hubungan perkawinan dan keturunan dalam suatu masyarakat. Horton dan Hun menjelaskan pranata keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan atau adopsi, yang tinggal bersama dan berinteraksi dalam peran sosialnya masing-masing. Nah, tujuan pranata keluarga itu apa? Yang pertama, menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan, menyediakan perlindungan dan keamanan, melanjutkan keturunan, menanamkan nilai dan norma sosial, dan menyediakan identitas sosial. Fungsi pranata keluarga yang pertama adalah fungsi manifest, adalah fungsi utama. Yang pertama adalah reproduksi ya teman-teman, atau fungsi biologis, di mana keluarga itu untuk melanjutkan keturunan dan memenuhi kebutuhan biologis manusia melalui perkawinan. Yang kedua, fungsi ekonomi, di mana keluarga sebagai tempat untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fungsi pendidikan, mengajarkan anak tentang moral, norma, dan keterampilan hidup. Fungsi perlindungan, memberikan rasa aman dan perlindungan fisik maupun emosional bagi anggota keluarga. Fungsi sosialisasi, mengenalkan anak pada norma dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Nah, yang kedua adalah fungsi laten, ada afeksi, rekreatif, dan religius, di mana fungsi afeksi atau kasih sayang adalah fungsi keluarga memberikan cinta, perhatian, dan dukungan emosional bagi anggotanya. Kemudian fungsi rekreatif, keluarga menyediakan tempat untuk bersantai dan menikmati kebersamaan. Dan yang terakhir fungsi religius, di mana keluarga berperan dalam memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak. Nah, asalnya adalah bentuk-bentuk keluarga. Bentuk-bentuk keluarga itu bisa dilihat dari garis keturunan, jumlah anggota, dan pola perkawinan. Mari kita bahas terlebih dahulu dari garis keturunan. Garis keturunan itu ada 3 teman-teman, ada patrilineal, ada matrilineal, dan bilateral. Patrilineal dari kata patri itu keturunan ditarik dari garis ayah, patri, dari awalan pa. Kemudian matrilineal adalah keturunan ditarik dari garis ibu. Nah, misalkan teman-teman bertanya patrilineal itu contohnya dari suku mana saja untuk yang ditarik dari garis ayah? Ya, salah satunya dari suku Batak dan suku Minahasa. Kemudian untuk keturunan ditarik dari garis ibu itu contohnya adalah suku Minangkabau. Sedangkan bilateral, keturunan dihitung dari garis ayah dan ibu. Contohnya mayoritas masyarakat Indonesia. Jadi orang Indonesia itu rata-rata pakai bilateral ya, untuk yang bukan di luar dari suku-suku yang menganut patrilineal dan matrilineal. Kemudian dilihat dari jumlah anggota, ada keluarga inti atau nuclear family, ada keluarga besar atau extended family. Keluarga inti, nuclear family itu disebut keluarga inti teman-teman, itu hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak di dalam satu rumah.
ya. Sedangkan keluarga besar adalah melibatkan keluarga besar yang lain seperti kakek, nenek, paman, dan bibi di dalam satu rumah di luar keluarga inti. Jadi jika di dalam rumah itu ada bapak, ibu, anak, itu adalah keluarga inti. Tapi kalau di dalam rumah itu ada bapak, ibu, anak, paman, bibi, kakek, nenek, itu namanya keluarga besar. Kemudian yang terakhir, berdasarkan pola perkawinan ada monogami, poligami, dan poliandri. Monogami adalah satu suami dengan satu istri. Kemudian poligami adalah satu suami dengan lebih dari satu istri. Yang ketiga adalah satu istri dengan lebih dari satu suami, di mana ini jarang sekali ditemukan dan untuk agama tertentu tidak disarankan ya. Perubahan dalam peranata keluarga, apa yang terjadi? Peranata keluarga itu mengalami perubahan akibat perkembangan zaman, teknologi, dan budaya. Yang berubah yang pertama adalah perubahan peran gender. Dulu, ayah itu bekerja dan ibu mengurus rumah. Nah, saat ini banyak ibu yang juga bekerja di luar rumah. Jadi, ibu itu mendukung atau membantu ayah untuk kerja di luar rumah. Kemudian menurunnya jumlah keluarga besar. Dulu keluarga besar itu lebih umum, kini lebih banyak keluarga inti yang hidup berpisah. Jadi dulu itu dalam satu rumah itu banyak sekali orang. Jadi ada kakek nenek, ada paman bibi, bahkan sampai ke ponakan gitu ya di dalam satu rumah. Tapi sekarang setiap satu rumah dihuni hanya keluarga inti. Itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian meningkatnya angka perceraian, di mana faktor ekonomi, sosial, dan perbedaan nilai menyebabkan peningkatan kasus perceraian. Ya, apalagi di pemberitaan sudah tidak asing bagi kita setiap kali ada isu perceraian, ada perubahan sosial, penggunaan teknologi yang salah itu bisa meningkatkan angka perceraian rata-rata dari faktor ekonomi. Kasus-kasus terakhir ini yang lagi happening melakukan pengajuan perceraian itu disebabkan karena ada yang selingkuh, ada yang judi online, ada yang main game online-nya sudah terlalu heboh sehingga dia lupa kerja. Akhirnya dia pengen dapat uang tapi dapat uangnya dari pinjaman online, sehingga ada yang sampai jual rumah, ada yang sampai anaknya nggak sekolah dan sebagainya. Itu adalah dampak negatif dari kecanggihan teknologi. Dan yang terakhir, kemajuan teknologi dalam keluarga. Komunikasi dalam keluarga itu semakin dipengaruhi oleh teknologi seperti media sosial dan video call. Jadi kalau dulu ketika bapaknya kerja di luar kota itu ya hanya bisa telepon ya. Tapi kalau sekarang ketika salah satu dari anggota keluarganya itu bekerja di luar, baik entah itu di luar kota atau di luar negeri sekalipun, itu sudah bisa melihat dengan apa, video call. Kemudian bertemu dengan temannya itu jarang sekali ketemu, ketemunya lagi di media sosial, bisa Facebook, bisa Instagram, bisa TikTok dan lain sebagainya. Itu adalah kemajuan teknologi. Ingat teman-teman, kemajuan teknologi itu penting, tapi tetap kita sebagai manusia yang harus bisa memfilter, bisa memilah dan memilih mana yang baik dan tidak. Jangan sampai teknologi yang mengendalikan kita sebagai manusia yang mengendalikan teknologi tersebut. Kemudian tantangan dalam peranata keluarga apa? Yang pertama adalah kurangnya komunikasi. Jadi akhir-akhir ini atau di beberapa tahun terakhir ini itu kita itu di rumah tapi kita jauh. Apa itu? Kita di rumah semuanya dalam anggota keluarga inti, semuanya di rumah tapi kita semuanya pegang HP. Kita dekat tapi terasa jauh. Jadi tidak ada komunikasi. Di dalam rumah itu sepi, sunyi dan hening. Kita menganggap orang di luar sana lebih penting dibanding
orang di dekat kita. Semisal ketika kita makan, ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin pernah kita lakukan, tapi kita tidak sadari itu adalah hal buruk gitu ya. Misalkan posisi sedang kumpul dengan keluarga, kita masih asik dengan HP, kita ngobrol dengan orang yang lebih tua, diajak main adiknya, tapi kita lebih asik dengan HP, entah itu sosial media, entah itu lagi chatting dengan kawan yang jauh dan sebagainya. Itu kurang bisa menghargai. Jadi terapkan ketika bertemu atau kumpul dengan keluarga, jadikan itu adalah lahan untuk komunikasi, lahan untuk kangen-kangenan istilah kata. Jadi saling tahu satu sama lain, ngobrol, itu manfaatkan, karena kita tidak akan pernah tahu sampai pada titik mana kita itu mengenang memori itu. Jadi buat kenangan seindah mungkin dengan orang-orang terdekatmu yang mana itu tidak ada teknologi. Karena apa? Masa-masa ini kurangnya komunikasi itu menyebabkan anggota keluarga itu sibuk dengan teknologinya, dengan gadgetnya, dan sibuk dengan pekerjaannya, sehingga lupa yang namanya fungsi keluarga pendukung yang disebut afeksi atau kasih sayang tadi. Jadi ketika nanti teman-teman mulai sudah berkeluarga, sibuk boleh, tapi berikan 1 atau 2 hari untuk keluarga. Itu akan bisa menyeimbangkan antara bekerja dan fungsi keluarga. Jadi fungsi keluarga itu menjadi seimbang, ada untuk menafkahi dan memberikan kasih sayang kepada anak. Kemudian perubahan nilai dan norma. Nilai tradisional mulai tergeser oleh budaya modern. Ini dari sopan santun ya. Sopan santun. Kalau dulu ketika saya pribadi sekolah, ketika ada kakak kelas, kita itu jalan di depan kelas dan itu ada kakak kelas sedang berjalan, itu sangat sungkan gitu ya. Sangat sungkan. Bahkan ya menundukkan kepala, permisi dan sebagainya. Tapi kesini itu berani. Jadi menganggap bahwa bukan senior ya, menganggap bahwa orang yang lebih tua itu ya seperti teman saja, ya biasa aja. Nah itu. Kemudian tata krama yang lain, ketika sekolah diajari guru itu gak bantah, gak ngeyel, sekarang ngeyelan. Disuruh bertanya, tidak ada yang bertanya. Itu adalah salah satu perubahan yang menurut saya dalam proses transfer ilmu. Jadi bagaimana kalian mendapatkan ilmu yang banyak atau ilmu yang lebih bervariasi, tapi dari diri kalian itu tidak ada setitik untuk bertanya atau mengkritisi. Karena ingat, kalian bertanya itu adalah proses berpikir, dan berpikir itu adalah tanda bahwa teman-teman adalah seorang manusia yang butuh belajar. Kemudian tekanan ekonomi, di mana tingginya biaya hidup membuat banyak keluarga harus bekerja lebih keras. Ya, ini biasanya ya bukan hanya di kota saja, tekanan ekonomi itu di desa pun juga ada. Sehingga ketika kita lagi ada kelebihan, mari kita bantu yang sedang kekurangan, gitu, supaya mereka tidak merasa sendiri. Kemudian dampak teknologi, kurangnya interaksi fisik akibat penggunaan gadget berlebihan. Ya, ini ya, khususnya di anak-anak. Jadi anak-anak akhir-akhir ini itu untuk gadget, apalagi sejak corona atau sejak covid, banyak sekali ditemukan kasus-kasus kebanyakan nonton gadget sehingga
saraf motoriknya bermasalah, nah, gitu ya. Kemudian ketergantungan sehari full nonton HP. Boleh anak-anak itu menggunakan gadget, akan tetapi harus kita yang lebih tua itu mengatur, dijami, istilah kata berapa menit, terus kemudian nonton apa, itu didampingi, jangan dibiarkan. Yang penting diam. Nah, itu adalah satu tahap pembiaran sebenarnya. Diam bagi anak kecil itu sebenarnya tidak wajar. Jadi kita sebagai orang yang lebih dewasa dari anak-anak itu yang harus mau mengikuti dunianya. Jadi ada pola-polanya, anak boleh untuk main gadget, ada pola untuk mereka tidak boleh main gadget. Nah, pada saat tidak boleh main gadget, kita sebagai orang yang lebih dewasa harus memutar bagaimana cara supaya anak-anak tidak bosan. Itu ya teman-teman. Intinya, peranata keluarga adalah sistem sosial yang mengatur hubungan dan peran dalam keluarga. Tujuan utama peranata keluarga adalah menciptakan keharmonisan, perlindungan, dan keberlangsungan generasi. Fungsi keluarga mencakup aspek biologis, ekonomi, pendidikan, dan sosialisasi. Namun, peranata keluarga terus mengalami perubahan akibat perkembangan zaman dan teknologi. Terima kasih teman-teman, itulah review materi dari peranata keluarga. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel YouTube ini. Silakan like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di video part ketiga tentang peranata agama di pertemuan kelima. Happy for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.